Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, tema GPI Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat SIC dan juga Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Shalom sekali lagi. Mari saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita mau menari buat kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Kasih tahu kanan kirimu, ayo nari sama-sama. Haleluya. Goyangkan badanmu ke kanan dan ke kiri saudara. Amin. Lebih dahsyat lagi katakan pujian ini. Allah Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dari awal sama-sama nyanyikan. Allah itu baik, sungguh baik bagi Dia Allah yang sungguh baik bagi setiap kita saudara. tunjukkannya Kasih setianya. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Puji Tuhan, haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Dua tangan tinggi-tinggi saudara. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku, luar biasa. yang merasakan kebaikan Tuhan, lebih keras lagi katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dan selamanya. Katakan ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Saya mau lihat jempol tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Yesusku luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Syukur Sorakan Tuhan, Engkau baik. haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai sejauh ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi itu karena kemurahan Tuhan atas hidup kami. Malam hari ini kami datang, kami bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih dengan segenap hati kami, sebab kami percaya di atas ucapan syukur umat-Mu, hadirat-Mu mengalir dari tempat maha tinggi. Oh, mari datang bersyukur, mari datang menyembah. Angkat suaramu, katakan terima kasih. Angkat suaramu, katakan syukur. Berterima kasih
buat kebaikannya, berterima kasih buat penyertaannya. Engkau baik Tuhan, Engkau setia Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Hari demi hari kami lihat kebaikan-Mu, hari demi hari kami lihat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat Bapa yang baik, terima kasih buat Allah yang setia. Oh, lebih lagi bersyukur, lebih lagi menyembah, bawa hatimu, bawa hidupmu malam ini. Berikan korban yang terbaik buat Raja kita. Oh, Dia layak terima yang terbaik. Haleluya, haleluya. Sebab hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kami percaya. Hanya dekat Allah saja yang ku mau, hanya dekat Allah saja aku tenang. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, saudara. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, oh, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, lebih lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama katakan, bukan dengan kekuatanku
dapat jalani. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, tanpa Tuhan yang di samping. sungguh kami tidak mampu sendiri ya Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Yang menopang. Sama-sama angkat suaramu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, oh amin. Peganglah tanganku, Lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolongan kami itu datangnya daripada-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah penghiburan dalam hidupku. Hanya Yesus. Kaulah pengharapanku. Pegang tanganku erat, Yesus. Yang menjawab doa-doaku, yang mendengar seruan hatiku, Allah yang setia. Kami berserah penuh kepadamu. Kami berserah. Haleluya. Bagimu Tuhan hidup kami. Bagimu Tuhan hidup kami. Haleluya. Mari terus berdoa saudara, sampai engkau mendengar seruan doamu. Mari malam hari ini kita berseru kepada Tuhan Yesus, karena pertolongan kita semuanya datangnya daripada Tuhan. Oh syandaralalalabaya ralalabaya namamu. Ku cari wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu. Oh, yang menanti-nantikan engkau akan mendapat kekuatan baru. Yang berserah pada Tuhan mendapat kekuatan baru. Syandaralalalabaya ralalabaya ralalabo. Pertolonganku datang daripada-Mu. Tangan yang kuat itu memegang tanganku. Tangan yang kuat itu menopang hidupku. Jangan lepaskan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Oh padamu aku percaya. Ya la 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 ba ya syara la 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 ba ya la 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 ba ya da 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 da. Oh haleluya. Oh haleluya. Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan
sama pandang wajahnya, ku pandang wajahmu. Berseru Oh, pertolonganku datang darimu. katakan pegang tangan kami, pegang tangan kami Tuhan. Jangan lepaskan. Amin. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajahmu dan berseru. Pertolonganku datang. Mari berserah malam hari ini saudara. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Syukur ya Tuhan. Pegang tangan kami, pegang hidup kami. Ya Tuhan, Kaulah kami pemelihara percaya. hidupku. Amin. Kaulah pemilik hidupku. Irabatakaya syaralalalabaya ralalalabo. Urabataka ralalalabaya syaralalalabaya ralalalabaya ralalalabaya. Jesus, Dia yang menjawab seruanku, Dia yang menjawab doa-doaku. Haleluya. Takkan kau biarkan orang yang berharap kepadamu Tuhan. Oh, syaralalalabaya ralalalabaya ralalalalabaya ralalalalabaya ralalalabo. Malam hari ini Engkau memegang setiap tangan-tangan umat-Mu Tuhan. Tangan-tangan yang mulai lemah Engkau Amin. berikan kekuatan yang baru. Yes, Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, Tuhan. supaya kami kuat lagi, supaya kami sanggup berjalan di hari-hari yang tidak pasti ini Tuhan. Bapa, pegang tangan kami. Tuhan Yesus, pegang tangan kami erat. Pegang tangan umat-Mu Tuhan, pegang tangan umat-Mu Tuhan. Sebab kekuatan yang baru itu Tuhan alirkan malam hari ini. Kekuatan kami peroleh malam hari ini. Kekuatan yang baru kami peroleh Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Dialah yang tidak pernah kehabisan cara memelihara hidupku. Ya, Dialah yang selalu punya cara untuk memeliharaku. Oh, namanya Tuhan Yesus. Dia Bapakku yang setia. Dia sumber pengharapanku. Mari sama-sama taruh pengharapanmu pada Tuhan Yesus malam ini saudara. Sebab dunia ini tidak akan sanggup. Hanya Yesus yang sanggup. amin. Irabatakarabayah syaralalabaya lalabaya lalalabaya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Dia yang peduli saudara. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, Kau
sambil mengangkat kedua tanganmu saudara, sama-sama nyatakan malam hari ini. Ku sembah Kau Allahku, Dia Bapa, Bapa dan sahabatku, Dia yang pedulikan, seluruh hidupku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lebih lagi angkat suaramu, katakan, ku sembah Kau Allah. Bapa dan sahabatku, Kau yang peduli. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, Dia tak pernah meninggalkan kita sendirian saudara. Haleluya. Walau lewati, biar kami melewati lembah, aku tak ditinggalkan. Oh, Yesus kekuatan di hidupku. Lebih sungguh lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Dengan segenap hatimu katakan saudara. Katakan pada Bapa malam hari ini. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti seluruh hidup kita saudara. Oh, haleluya. Jesus, Jesus. Tak pernah sekalipun Dia meninggalkan saudara. Yesus kekuatan. Mari saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri saudara. Katakan, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Oh, terima kasih. Walau lewati, percaya saudara, percaya. Dia tidak meninggalkan kita Bapak Ibu. Amin. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Sama-sama angkat kedua tanganmu saudara dan katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat
katakan kau selalu. Kau selalu punya cara. Kami percaya kau selalu punya cara Tuhan. Selalu Oh, punya cara amin. keajaiban. Dia dahsyat. Kau dahsyat dalam segala Perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dan katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban. Kau dahsyat dalam segala Perbuatanmu. dan ku tenang di dalam cara. Sekali lagi katakan kau selalu punya cara. Untuk menolongku. Kau selalu punya Kau tak pernah kehabisan cara Tuhan. Yes, amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Jemaat sendiri katakan kau selalu. Kau selalu punya cara keajaiban. Amin, amin. Kau dahsyat dalam segala. Oh, dan ku tenang di dalam caramu. Lebih keras lagi, nyatakan malam hari ini. Kau selalu punya cara. Oh, amin. Menolongku. Yes. Kau selalu punya cara keajaiban. Sampai engkau mendengar doa-doamu malam hari ini, saudara. Dalam segala Perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Dan ku tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang selalu punya cara untuk memelihara kami, selalu punya cara untuk menolong kami Tuhan. Malam hari ini kami mau memilih untuk tenang. Malam hari ini kami mau memilih untuk percaya hanya kepada Tuhan Yesus Allah dan Raja kami. Terima kasih Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera yang melampaui segala akal itu turun bagi umat-Mu malam hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan, kita rasakan kehadiran Tuhan di rumah, di tempat di mana Bapak Ibu Saudara, Anda semua memuji dan menyembah bersama-sama secara online. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Tuhan Penyembuh. Satu peristiwa Alkitab mencatat, ada kesembuhan yang luar biasa, ada perpanjangan umur yang luar biasa
yang Tuhan berikan kepada seorang yang sakit dan harus mati, kata Tuhan. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan, ketika dia menangis dan menjerit kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya, umurnya ditambahkan 15 tahun lagi. Namanya adalah Raja Hizkia. Peristiwa ini adalah menjadi satu peristiwa yang Tuhan catat dalam Alkitab untuk menguatkan orang percaya, untuk meyakinkan kita semua bahwa Allah Tuhan penyembuh kita. Allah Tuhan adalah Allah yang suka menyembuhkan, Allah yang suka menolong kita ketika kita dalam kesesakan. Peristiwa sembuhnya Raja Hizkia dan diperpanjang umurnya 15 tahun lagi, biarlah itu juga menjadi satu peringatan bagi kita semua bahwa kita pun, setiap saudara yang percaya, bisa mengalami hal yang sama, disembuhkan oleh Tuhan, dihancurkan sakit penyakitnya, dan diberikan panjang umur atau umur kita diperpanjang. Dan ini yang kita hari-hari ini sedang dengar. Ada banyak orang-orang yang sedang meninggal dunia, yang sudah meninggalkan kita semua, entah itu keluarga, kenalan kita, atau berita-berita yang kita dengar karena pandemi yang mengganas ini. Tetapi sekalipun itu menakutkan, itu mencemaskan, mari kita jangan dikuasai dengan ketakutan, jangan dikuasai dengan kecemasan. Saudara yang harus bekerja, bekerjalah, melangkah dalam doa, dalam iman saudara. Gunakan masker yang benar, jalankan protokol kesehatan. Kalau saudara memang harus bekerja di luar rumah dan memang harus bekerja, minta perlindungan Tuhan. Jika ada di antara saudara yang hari-hari ini sakit, percayalah Tuhan juga mau menyembuhkan saudara. Mari kita membaca satu nats, Mazmur 107 ayat 17 sampai dengan 22. Tuhan penyembuh. Mazmur 107 ayat yang ke-17 sampai dengan 22. Demikian firman Allah. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang. Ayat 17 ini dulu Bapak Ibu sekalian kita baca. Tuhan berkata, Alkitab mencatat ada orang-orang yang sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Mereka mengalami keadaan yang sangat menyiksa karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Sampai dikatakan dalam ayat 18, ayat berikutnya, karena sakit yang diderita, itu membuat mereka tidak bisa makan dengan nyaman dan sudah di ujung kematian, mendekat pada pintu gerbang maut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat 17 berkata ada orang-orang yang menjadi sakit oleh karena dosa mereka, oleh karena kesalahan mereka. Memang ada orang-orang yang sakit karena dosa kesalahan mereka sendiri. Sakit yang diakibatkan karena dosa kesalahan mereka. Tetapi Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang sakit itu karena dosa. Benar ya? Tidak semua orang sakit itu karena dosa. Dosa bisa menimbulkan sakit. Dosa bisa menimbulkan penderitaan. Penderitaan dan sakit penyakit bisa timbul karena dosa. Tapi tidak semua sakit penyakit, tidak semua penderitaan hanya disebabkan dosa. Ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang menderita karena perbuatan orang lain kepadanya, karena bencana alam, karena kecelakaan, karena mungkin juga sakit bawaan setelah dilahirkan ke dunia ini. Dan juga ada iblis yang menyebabkan manusia sakit dan menderita. Contoh yang paling jelas adalah Ayub. Ayub itu sakit dan menderita, tapi bukan karena dosanya Bapak Ibu sekalian. Kita juga tahu contoh yang lain, Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sakit dan tidak juga sembuh, dan diizinkan Tuhan dia terus mengidap penyakitnya. Dan itu bukan karena dosanya, bukan karena Tuhan menghukum dia sehingga doanya tidak dijawab oleh Tuhan dan dia terus sakit.
Jadi jelas di sini, memang ayat 17 ini adalah ayat peringatan buat siapapun. Jangan-jangan engkau yang sakit karena dosamu, karena kesalahanmu. Atau jika ada di antara Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, atau teman-teman keluarga kita, perlu diberitahu, tidak semua sakit itu karena dosa. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun keadaannya, kalaupun sakit itu karena dosa, kalaupun sakit itu bukan karena dosa, karena kecelakaan, karena keadaan alam, karena perbuatan iblis, karena perbuatan orang kepada dia, sehingga dia sakit dan menderita, apapun keadaan sakitnya dilatar belakangi apa saja, maka ada ayat berikutnya yang memberi petunjuk kepada kita semua. Kalau ada di antara kita sakit, kalau ada di antara saudara menderita, kalau ada keluarga kenalan saudara sakit, menderita, maka tunjukkan ayat ini. Ketika engkau sakit, ketika engkau menderita, Tuhan ada, Tuhan ada. Tuhan berkata pada ayat yang ke-19, maka berseru-serulah mereka, berseru-serulah orang-orang yang sakit karena dosa, yang sakit karena kesalahan. Kepada Tuhan mereka berseru dalam kesesakan, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu sekalian, jika ada di antara kita sakit, dan sakit itu menimbulkan penderitaan, dan sakit itu rasanya menyiksa sekali. Jika ada di antara saudara yang hari-hari ini sedang sakit, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, sedang mengikuti ibadah ini, atau karena sakit lalu tidak bisa mengikuti ibadah ini, perdengarkan firman Tuhan ini kepada mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, apapun penyebabnya, apapun latar belakangnya, baik itu karena dosamu, karena kesalahan-kesalahanmu, atau perbuatan orang lain kepadamu, atau karena bencana alam, kecelakaan, atau pekerjaan iblis mengganggu orang-orang ini menjadi sakit, maka lakukan yang pertama. Kalau engkau ingin sembuh, maka yang pertama dikatakan, maka berserulah ia kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Kalau saudara sakit, berserulah kepada Tuhan. Saudara boleh cari dokter, saudara boleh cari obat, saudara boleh cari nasihat, saudara boleh cari saran orang, saudara boleh dengar pengalaman orang yang pernah sakit dan sembuh. Tetapi nomor satu, jangan lupakan Tuhan. Jangan andalkan manusia yang terutama, tapi yang terutama andalkan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakanmu, berserulah kepada Tuhan dalam kecemasanmu, karena sakit penyakit yang sangat menyiksa, karena sakit penyakit yang menimbulkan penderitaan ini. Setelah Anda berseru, lalu ayat berikutnya berkata, Tuhan menyampaikan firman-Nya pada ayat 20. Disampaikan firman-Nya dan disembuhkan mereka. Hari-hari ini kita harus lebih banyak mendengarkan firman Tuhan. Kita harus mengimbangi berita-berita lain yang kita dengar. Berita-berita kematian karena COVID. Berita-berita penjangkitan karena COVID. Kita memang tidak bisa tidak. Kita tetap mendengar. Tetapi mari kita perbanyak mengimbanginya dengan mendengarkan firman Allah. Renungan-renungan audio. Khotbah-khotbah digital. Ya, buku-buku, majalah-majalah, artikel-artikel yang berisi uraian firman Allah. Mari dengarkan, mari baca, perbanyak. Karena firman Allah, ayat ini berkata, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Tidak ada lagi pengecualian. Ayat ini jelas berkata, ketika firman Tuhan disampaikan, menjadi sembuh orang-orang itu. Ketika firman Tuhan disampaikan, percaya, maka sembuh. Kuasa firman di dalam nama Tuhan Yesus menyembuhkan. Nah, setelah berseru kepada Tuhan, itu yang pertama. Lalu mendengarkan firman Allah supaya kuasa firman itu bekerja dan kita boleh menjadi sembuh. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus dilakukan?
Jangan berhenti setelah disembuhkan, begitu saja selesai. Mari, yang ketiga, bersyukur. Pada ayat yang ke-21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Kita yang sudah disembuhkan, saudara yang sakit dan minta disembuhkan, mari bertekad kalau saudara sembuh, saudara mesti jadi umat yang tahu bersyukur. Jangan lagi mengeluh, jangan lagi suka menyalahkan Tuhan, jangan lagi cari kesalahan-kesalahan Tuhan sehingga Tuhan berduka cita. Bertobatlah, berjanjilah, berkomitmenlah bahwa ketika saya disembuhkan, saya akan jadi umat yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Naikkan syukur, persembahkan korban syukur, itu yang keempat. Jadi bersyukur itu adalah perkataan-perkataan ucapan syukur, memuji memuliakan Tuhan. Maka yang keempat, ada tindakan membawa persembahan korban syukur. Kalau dalam perjanjian lama ada syarat-syarat, benda-benda, ya, jenis-jenis yang harus dipersembahkan. Entah itu hewan atau tumbuh-tumbuhan atau sayur atau buah-buahan, ya, yang diolah menjadi persembahan sebagai persembahan korban syukur kepada Tuhan. Bukan persembahan mohon ampun, bukan persembahan mohon berkat, bukan persembahan mohon kesembuhan, tapi persembahan korban syukur. Kalau saudara sudah disembuhkan, kalau saudara hari ini sedang sakit dan minta kesembuhan, maka yang pertama tadi, tekad saudara harus bersyukur. Lalu yang kedua, saudara mesti membawa persembahan saudara, terutama hidup saudara, persembahkan kepada Tuhan sebagai korban syukur. Yang kedua, saudara bisa mempersembahkan keuangan saudara, saudara bisa mempersembahkan tenaga saudara, saudara bisa mempersembahkan waktu saudara, saudara bisa mempersembahkan keahlian saudara dengan rasa syukur. Tidak terpaksa, tidak lagi mencari apa untungnya saya bersyukur, apa untungnya saya memberi tenaga, apa untungnya saya mempersembahkan uang dan harta saya. Untungnya adalah memang saudara, Tuhan tidak bisa dihitung dengan untung rugi. Perbuatannya terlalu menguntungkan kita, tidak pernah merugikan kita. Maka patut kita mempersembahkan korban persembahan syukur kepada Tuhan. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang ke-22 ini, pada frase yang terakhir, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Frase berikutnya, dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Yang kelima, kalau saudara sakit, maka yang pertama tadi berserulah kepada Tuhan. Yang kedua, dengarkan firman. Lebih banyak mendengar firman daripada berita-berita yang menakutkan. Yang ketiga, saudara mesti belajar bersyukur. Ambil tekad, janji, komitmen, bersyukur, bila perlu bernasar untuk selalu hidup penuh ucapan syukur. Yang keempat, membawa persembahan korban syukur. Hidup saudara, waktu saudara, tenaga saudara, kemampuan saudara, keuangan saudara, harta saudara, berikan lebih kepada Tuhan sebagai korban syukur. Tidak pakai hitung untung rugi, karena Tuhan tidak pernah merugikan kita. Tuhan selalu memberikan kita hal-hal yang membuat kita beruntung. Yang kelima terakhir, ceritakan. Pergi ceritakan. Ceritakan Yesus penolong. Ceritakan Yesus penyembuh. Ceritakan Yesus mendengar doa. Ceritakan Yesus itu baik. Ceritakan Yesus itu ada. Ceritakan firman-Nya ya dan amin. Saya sampai pada bagian penutup. Mari kita semua, Bapak Ibu sekalian, mengarahkan perhatian kita ketika kita berupaya untuk sembuh. Ketika kita berupaya untuk sehat, jangan lupa, nomor satu yang paling utama pada bagian penutup ini Tuhan mau tekankan adalah saudara harus utamakan Tuhan. Saudara harus dahulukan Tuhan. Artinya apa? Sebelum saudara berusaha untuk sembuh, sebelum saudara berusaha untuk sehat, sebelum saudara berusaha untuk melakukan upaya-upaya penyembuhan, jangan lupa, dahulukan, ingatlah Tuhan. Karena Tuhan ini adalah Tuhan yang ingin saudara selalu connect, terhubung dengan kuasa kesembuhannya.
kuasa, kasih-Nya. Jadi kalau saudara ingin sembuh, jangan nomor duakan Tuhan. Kalau saudara ingin sehat, jangan nomor duakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Ini pesan pada bagian penutup. Dan saya mengajak saudara membaca pada bagian penutup ini satu ayat atau satu rangkaian kisah yang tidak semua saya bacakan ayatnya. Tertulis dalam Matius pasal 8. Ayat 5 sampai dengan 8. Matius pasal 8. Ayat 5 sampai dengan 8. Matius pasal 8 ayat 5 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat 6. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Sakit dan menderita. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Wow, luar biasa. Tuhan kita, Tuhan penyembuh. Tuhan, terima kasih. Kalau aku sakit, aku punya jaminan Tuhan bisa sembuhkanku. Amin. Ya, Tuhan bilang, aku akan menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wah, ini satu iman yang luar biasa. Saya rasa ayat ini sangat cocok dengan model ibadah dan doa kesembuhan secara online. Dari jauh saja Tuhan, nggak usah datang ke rumahku, nggak usah repot-repot. Apalagi aku ini nggak layak menerima Engkau. Aku nggak layak. Bicara saja, sebut saja, ngomong saja, doakan saja. Walaupun lewat online kalau zaman sekarang. Aku percaya Tuhan, katakan saja. Karena aku juga punya seorang hamba. Kalau aku katakan perintah, dia lakukan. Maka perkataanku itu terjadi dan dia lakukan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu kita lompat ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, heranlah Yesus. Dan Yesus berkata kepada orang-orang yang mengikutinya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Perhatikan, dikatakan iman. Jadi memang perwira Kapernaum ini, Bapak Ibu sekalian, punya iman. Jadi kalau saudara ibadah online males, ibadah online gak enak, denger khotbah online gak enak, didoakan secara online rasanya gak mantep, maaf ya, di mana imanmu? Jawab. Ini sudah tertulis. Sebelum zaman adanya online, ada seorang yang paham. Ada frekuensi yang akan membawa suara Yesus. Ada frekuensi yang akan membawa kuasa Yesus ke rumahnya, yang akan menjamah anak buahnya yang sedang sakit dan sangat menderita ini. Bapak Ibu, kalau boleh tadi saya katakan ada frekuensi. Itu saya aplikasikan zaman sekarang yang 1,5 tahun ini. Kita ibadah melalui frekuensi. Kita ibadah melalui jaringan. Sehingga disebut daring dalam lingkaran atau dalam internet ya, dalam jaringan. Kita berdoa dalam jaringan Bapak Ibu. Ya, kita berdoa, kita menyembah, kita mendengar firman, kita ibadah itu daring, dalam jaringan. Bapak Ibu, secara online. Dan perwira ini sudah pernah ngalami, ayat ini mencatat. Bicara saja Tuhan, nggak usah datang ke rumahku, jarak jauh saja Tuhan. Bukankah saya dan saudara sekarang ini jarak jauh? 1,5 tahun ini kita ibadah jarak jauh, mendengar doa kesembuhan jarak jauh, mendengarkan doa berkat jarak jauh, mendengarkan doa kesehatan dari sakit penyakit jarak jauh, mendengar doa-doa yang berisi syafaat dari jarak jauh. Percayalah, di mana imanmu? Bukankah bagi orang percaya tidak ada yang mustahil? Terlebih bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ayat 13. Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Kalau saudara percaya lewat online, Tuhan lewat hamba Tuhan berdoa,
berkata, Tuhan lewat hamba Tuhan menyatakan, Tuhan lewat hamba Tuhan melepaskan doa kesembuhan, doa berkat, doa pengurapan, doa pemulihan, doa lawatan. Percayalah. Di mana imanmu? Percayalah. Tuhan bilang kepada perwira ini, jadi seperti yang engkau percaya. Perwira ini, dia tidak merasa layak menerima Yesus. Solusinya apa? Ucapkan saja Tuhan. Ucapkan saja. Engkau nggak usah datang ke rumahku. Dari sini tempat engkau berdiri, rumahku jauh di sana. Ucapkan saja. Bukankah saya dan saudara berjauhan hari ini? Bukankah ketika saya doa berkat, saudara jauh di sana? Bukankah ketika saya doa kesembuhan, saudara jauh di sana? Bukankah ini sama dengan apa yang dialami oleh perwira Kapernaum ini? Tapi Tuhan berkata itu justru perkataan iman. Dan ketika dia mengucapkan perkataan iman itu, ayat 13 tadi berkata, Tuhan berkata, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau engkau percaya, Tuhan penyembuh itu ada di rumah saudara, ada di rumah sakit di mana engkau sedang dirawat, ada di tempat di mana saudara sedang terbaring. Tuhan penyembuh. Mari tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Taruhkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, tangan kirimu taruh di bagian tubuh yang sakit. Ya. Lalu tangan kanan saudara angkat dan arahkan ke layar, entah layar HP, layar TV, layar laptop, layar tab saudara. Tangan kiri di bagian tubuh yang sakit, tangan kanan angkat, lalu arahkan ke layar di mana saudara sedang mengikuti ibadah online ini. Saya berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau timbulkan iman dalam hati kami. Iman timbul karena pendengaran akan firman Allah. Kami bersyukur Engkau memberi kami kuasa. Kami bersyukur kami adalah anak-anak Allah yang diberi kuasa. Kami bersyukur Engkau memberikan kami jaminan kesembuhan dari sakit penyakit melalui doa, melalui iman percaya, berseru kepada nama Yesus. Sekarang saudara, engkau yang sakit, dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan. Ya, terimalah kesembuhan. Ya, dalam nama Yesus, dari atas kepala sampai dengan ujung kakimu di bawah, sakit penyakit ketika engkau tumpangkan tangan dan engkau percaya, jadilah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Dan ketika saudara sembuh, jangan lupa bercerita. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa mempersembahkan korban syukur, terutama hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala, lebih lagi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk kesembuhan. Mulai rasakan kesembuhan itu terjadi. Mulai rasakan kakimu mulai ringan. Mulai rasakan otot-ototmu mulai bergerak dengan baik. Mulai tidak kaku lagi. Mulai rasakan detak jantungmu normal. Mulai rasakan mata telinga saudara. Mulai rasakan pernafasan saudara. Engkau yang sakit COVID, mulai rasakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan ilahi. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah ini dan di ujung penyampaian firman ini kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Terpujilah namamu, Tuhan penyembuh kami. Terpujilah namamu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Demikian juga di akhir dari ibadah kami, sebentar kami juga akan memberikan persembahan lewat transfer nomor rekening yang tertera. Kami mau mempersembahkan keuangan kami dengan rasa syukur, walaupun di masa yang sukar. Tuhan melihat hati kami. Persembahan ini untuk hormat kemuliaan namamu sebagai korban rasa syukur kami kepada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
serta kuat kuasa dan pertolongan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini hingga Maranatha Tuhan datang kembali sepanjang umur hidup kita, dipelihara, diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Tubuh jiwa roh kita diberkati, dilindungi sempurna. Terimalah berkat ini dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati berkat Tuhan. Haleluya.